Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu itu artinya apa? Seperti berhadapan tapi tidak. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Betul? Sajadah kita sudah diluruskan, tapi begitu Allahu Akbar, barisan kita tidak rapat bersama Allah. Saf kita tidak lurus kepada Allah, mencong-mencong. Itu yang tidak pernah kita urus. Masjid mencong sedikit saja, keluarkan uang miliaran, harus lurus. Itu aja yang diperbaiki. No. Allah mengatakan walillahil masyriqi wal maghrib fa aina matuwalu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, dan kemanapun kamu malingkan wajah, aku akan mendapatkan aku. Jamaah yang sesungguhnya kita dengan Allah. Dan selama ini kita tidak berjamaah. Kenapa? Kita nggak kenal siapa yang akan kita sembah. Bahkan kita tidak berusaha untuk mencarinya. Sudah dikasih contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu mi'raj dulu baru sholat. Jumpa dulu baru menyembah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita di sisa usia kita selalu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber berkah, sumber kedamaian bagi makhluk, bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Dia adalah Al-Qayyum, selalu terjaga, memenuhi kebutuhan semua makhluknya tanpa batas. Tidak ada kebutuhan makhluk hidup yang diabaikan oleh Dia. Bahwa Dia tidak memenuhi keinginan-keinginan semua makhluk, karena kalau semua keinginan makhluk itu diikuti, sangat berbahaya. Akan mengganggu keseimbangan dari semesta ini. Oleh karena itu percayalah kalau Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah pikirkan mungkin berbeda dengan yang kita pikirkan. Karena pikiran Allah dilandasi oleh cinta kasih, sedangkan pikiran kita dilandasi oleh ego dan hawa nafsu. Oleh karena itu berhentilah mengatur-ngatur Allah supaya mengikuti pikiran kita. Mari kita biarkan diri kita digunakan Allah untuk tujuan Allah, dan ikutilah pikiran Allah. Apapun yang terjadi sebagai realitas kehidupan kita, yakinlah itu yang terbaik bagi kita. Tugas kita cuma satu, menerima semua realitas apa adanya tanpa syarat. Karena kalau kita terus menolak pun, maka semesta akan memaksa kita untuk kembali. Oleh karena itu, kita bersyukur hari ini berada di ruang kesadaran kembali untuk melanjutkan proses belajar kita di ruang kehidupan ini. Semoga hari ini kita akan dirahmati, dibanjiri ilmu sejati yang akan membangunkan kesadaran kita semua. Karena saya percaya Allah sudah berjanji, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan menunjukkan kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Hanya mereka yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak untuk berubah, selamanya jadi patung, tidak akan berubah. Yang punya keinginan untuk meningkatkan kualitas diri, maka Allah akan memberi fasilitas untuk itu.
Jadi apa yang tidak disediakan oleh semesta? Begitu naik kebutuhan kita, Allah menyediakan kebutuhan itu untuk kita. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa Dia selalu bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita, mewujud sebagai nafas dalam diri kita. Oleh karena itu mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Pemilik semesta, dengan menghaturkan hamdalah untuknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini. Semoga yang hadir di tempat ini juga ribuan sahabat kita yang ikut menyaksikan kajian ini dimanapun kita berada, beradalah di sana sepenuhnya, hadirlah di sini saat ini sekarang, karena hidup itu adalah saat ini. Masa lalu kita hanya tinggal sejarah, hanya tinggal kenangan dan tidak bisa diulang. Yang bisa dilakukan saat ini hanya mengubah sudut pandang terhadap masa lalu. Itu yang bisa dilakukan. Tapi semua yang sudah terjadi di masa lalu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah cuma cara kita memandang masa lalu. Masa depan pun masih misteri, belum tentu menjadi milik kita. Mari kita belajar untuk hadir di sini saat ini sekarang, karena sesungguhnya kehidupan kita yang nyata adalah di sini saat ini. Sadari semua kemewahan yang sedang diberikan semesta kepada kita. Bisa duduk seperti itu mewah. Bisa mengangkat tangan seperti ini saja mewah. Bisa tepuk tangan, itu mewah. Bisa mengambil sabun kemudian digosokkan ke seluruh tubuh, mewah. Karena suatu saat semua itu akan tidak kita miliki lagi. Hanya mengambil sabun saja untuk ke tubuh, tidak lagi. Nanti kita disabunin orang. Didatangi air dan kita merasakan sentuhan air pada tangan kita itu mewah. Kalau kita sadar. Dan itu semua terabaikan karena kita tidak pernah hadir. Saat Allah hadir sebagai kesadaran, kita lari dari kesadarannya. Dan kita hidup dalam ketidaksadaran sudah bertahun-tahun. Terus pikiran kita bergerak ke depan, mengejar sesuatu yang tidak ada di hadapan kita. Oleh karena itu, mari kita rundukkan kepala kita. Kita mohon kepada Allah diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, agar kita semua bisa ikut di jalannya. Karena siapapun yang ikut di jalannya, pasti hidupnya akan menakjubkan. Allah sudah berjanji, siapapun yang mau menjadi Bani Israel, Bani itu orang, Israel itu berjalan, El itu Tuhan, yang mau berjalan di jalanku, kata Allah, wa anni fadaltukum alal alamin, aku akan unggulkan kamu dari umat manapun. Jadi umat yang diunggulkan oleh Allah itu adalah siapapun yang mau menginjakan kaki di jalannya Allah, yang mau hidup bersama Allah, yang mau menerima semua ketentuannya Allah. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya nggak tahu ya, pengen cerita tentang kuburan. Dan bagi saya, kuburan itu adalah taman impian. Karena semua mimpi-mimpi kita yang belum menjadi kenyataan itu akan terkubur di sana. Kalau secara hakikat saya sering mengatakan bahwa kuburan itu adalah tubuh kita. Tapi secara syariat kuburan itu adalah seonggok tanah, tempat di mana tubuh kita yang sudah tidak berdaya itu diletakkan di sana. Diletakkan di kedalaman yang terdalam. Kenapa? Karena tubuh ini menjijikan. Tubuh ini bau. Ketika sang hidup sudah tidak ada di tubuh ini kehilangan segalanya. Kehilangan wibawanya, kehilangan gairahnya, kehilangan kemampuannya, kehilangan potensinya. Tidak ada lagi yang bisa dia banggakan. Siapapun itu,
Setinggi apapun status sosial seseorang di semesta ini, begitu sang hidup sudah tidak ada dalam dirinya, dia menghembuskan napas yang terakhir, tubuh ini menjadi kehilangan segalanya. Makanya saking tubuh ini menjijikkan, maka diasingkan oleh tetangga kita. Karena kalau di rumah terus nanti akan menjijikkan, lalat akan datang. Karena tubuh ini akhirnya akan menjadi seonggok daging yang tidak ada faedahnya apa-apa. Makanya lucu ya, kalau kita masih hidup seperti ini tapi sudah mati duluan. Masih hidup seperti ini sudah kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan cita-cita, kehilangan harapan. Subhanallah. Itu karena kita tidak yakin bahwa sebetulnya ketika napas masuk lagi ke dalam tubuh kita, itu artinya sang semesta masih akan menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Banyak orang yang tidak merasa bangga sebagai wakil Allah di semesta ini. Banyak yang tidak bangga sebagai khalifah di semesta ini. Banyak yang tidak bangga sebagai utusan semesta ke dunia ini. Kok tidak bangga ya? Kita ini datang ke semesta ini mengatasnamakan Allah. Kita dicipta oleh Dia untuk menjadi kepanjangan tangan Dia, mewakili Dia di semesta ini. Bukankah itu suatu kehormatan sebetulnya? Yang lebih lucu lagi, burung bangun pagi dia bernyanyi dan bangga menjadi burung. Manusia bangun pagi cemberut, bingung, bahkan tidak bahagia menjadi bahagia, tapi selalu mengatakan kalau dia makhluk yang lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Sampai hari ini banyak manusia yang tidak tahu kesempurnaan dia itu di mana sebetulnya. Hati-hati. Kalau kita membandingkan tubuh kita dengan tubuh burung, sama sempurnanya. Karena tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak sempurna. Bahkan satu bakteri pun sempurna, satu cacing pun sempurna. Rabbana ma khalaqta hada. Tidak ada ciptaan Dia yang tidak sempurna, semuanya sempurna. Lalu kenapa Quran mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim? Kenapa Tuhan mengatakan sesungguhnya kamu wahai manusia insan, aku ciptakan dalam wujud, dalam bentuk yang sangat sempurna. Sudah menemukan kesempurnaannya di mana? Saya kasih tahu ya, ini bocoran. Kesempurnaan tubuh kita ini cuma satu. Karena sang jiwa yang ada dalam tubuh ini bisa dipertemukan dengan pemilik jiwanya hanya ketika kita masih punya tubuh ini. Makhluk lain selain manusia, sapi, kerbau, kambing, ayam, semuanya, burung, tidak diberi kemampuan dengan tubuhnya ini untuk bisa mempertemukan sang jiwa dalam dirinya dengan Dia sang maha jiwa. Itulah kesempurnanya manusia. Apakah semua manusia sempurna? Tidak. Yang sempurna itu adalah mereka yang sudah menemukan kunci untuk meniti ke dalam diri, sehingga bisa menggunakan tubuhnya sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan sang penumpang di dalamnya untuk menuju tempat akhirnya. Jadi jangan buru-buru mengatakan saya sudah sempurna. Dan ciri orang yang sudah sempurna, sudah paripurna dalam hidupnya, yang sudah bisa menggunakan tubuhnya untuk mengantarkan sang penumpang dalam dirinya menuju tempat asalnya, cirinya sederhana. Yang pertama, dia tidak takut dengan kehidupan. Yang kedua, dia pun tidak takut lagi dengan yang bernama kematian. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bahkan bahagianya pun sudah tidak digantungkan pada situasi di luar dirinya. Bahagianya sudah ketemu di dalam. Karena bahagia yang sejati itu di dalam. Bahagia yang di luar itu tidak ada. Bahkan tidak ada yang abadi.
Dan selama ini kita bahagia ketika orang lain bisa kita atur oleh kita, ketika orang lain seperti yang kita pikirkan, kita atur-atur semua situasi di luar diri kita agar seperti yang kita mau. Pertanyaannya, adakah manusia bisa mengatur situasi di luar dirinya? Tidak ada. Orang terdekat dengan kita saja, pasangan kita, gak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu cuma diri kita, karena memang kita hanya diberi kekuasaan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, agama itu diciptakan oleh para leluhur kita itu satu tujuannya, untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa jahat kepada kita, tidak ada, sepanjang kita tidak mengizinkannya. Kalau hari ini kita tertipu oleh orang, bukan orang jahat sama kita, bukan, kitanya masih bodoh. Karena kalau nggak bodoh nggak tertipu. Makanya ketika ditipu orang, jangan marah sama orang yang menipu, koreksi dirimu. Kenapa masih tertipu? Kan berarti masih bodoh. Itu isyarat dari semesta bahwa kamu harus belajar meningkatkan kualitas diri. Itu aja pesannya. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak ada terjadi tanpa alasan. Semuanya adalah pesan semesta yang luar biasa. Sayang, kitanya tidak bisa menangkap pesan itu. Betul atau tidak? Karena apa? Karena kita hidup bertahun-tahun dalam ketidaksadaran. Kita hidup seperti robot. Bahkan melaksanakan ibadah pun sudah kayak robot. Kayak robot. Betul. Jamnya sholat duhur, sholat tepat waktu. Jamnya sholat asar, sholat tepat waktu. Tetapi apa yang dia lakukan, semua dilakukan dalam ketidaksadaran. Sampai gak sadar siapa yang sholat, siapa yang disembah, siapa yang harus diingat, gak pernah tahu. Sombongnya luar biasa. Kalau sudah melakukan itu, rasanya sudah yang paling soleh. Kesucian seseorang itu tidak bisa dilihat ketika sedang sholat. Kesucian seseorang itu tidak bisa dilihat ketika sedang kajian seperti ini. Kesucian dia itu hanya bisa dilihat tepat saat dia mendapatkan yang tidak dia inginkan. Aslinya setiap manusia itu keluar di situ. Jadi gampang kok kalau ingin tahu aslinya seseorang, pinjami uang. Gampang. Lihat ketika dipinjami uang, seperti apa sikapnya. Dia punya uang pun dia bilang gak punya uang, atau mencari-cari alasan untuk tidak berbuat. Betul atau tidak? Kalaupun dia sudah meminjamkan, harus tepat waktu. Lambatkan aja sejam, itu pasti itu kedua matanya itu keluar. Mulutnya pasti akan mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang tidak senonoh. Itu aslinya. Kalau di sini semua kelihatan seperti soleh, seperti sabar, seperti baik, apalagi didandani. Ya toh? Didandangi dengan kain-kain yang dianggap oleh masyarakat suci. Betul Pak? Yang sini pakai baju koko, yang sini pakai gamis. Kalau sudah pakai gitu kan dianggap dianggap sabar, dianggap suci, kan begitu. Dan dianggap itu nggak enak. Karena sesuatu yang asli itu tidak perlu dianggap. Mahasiswa tidak perlu dianggap mahasiswa, dia mahasiswa. Dan orang baik itu tidak perlu dianggap baik, dia baik. Yang suka dianggap baik itu mereka yang kurang baik.
Sarung yang tidak pernah luntur ketika dicuci hampir tidak ada tulisannya ditanggung tidak luntur, apalagi luntur tidak ditanggung. Betul apa tidak? Yang suka pakai tulisan ditanggung tidak luntur itu pasti palsu. Semua yang palsu itu perlu atribut, perlu bungkusan, karena takut isinya nggak sesuai, takut isinya ketahuan. Lihat tuh orang-orang yang tidak tahu, dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang dia cari apa? Bungkusan luar supaya dianggap orang lain tahu. Bikin lembaga ini, bikin lembaga itu, dia jadi pimpinannya. Supaya apa? Supaya dianggap orang lain tahu. Berikutnya dianggap soleh. Yang dianggap soleh, soleh apa tidak? Yang dianggap benar, benar apa tidak? Tapi nggak apa-apa. Memang semua manusia ada kelasnya sendiri-sendiri. Yang paling penting itu kita waras. Jangan mau dibohongi lagi. Karena kalau kita masih gampang ditipu, itu tandanya kita bodoh. Ada orang bilang kalau minum kopi katanya sulit tidur. Saya malah kebalikannya. Saya kalau tidur gak bisa minum kopi. Oleh karena itu hari ini saya mau cerita kuburan deh. Dan kuburan yang saya maksud itu adalah seonggok tanah yang telah mengubur tubuh yang tidak berdaya. Dan itulah sebetulnya yang saya maksud adalah taman impian. Karena semua mimpi-mimpi kita itu akan dibawa ke sana. Betul apa tidak? Ya, makanya saya sebut kuburan itu adalah taman impian. Sudah siap belajar hari ini? Yes. Seperti biasa, setiap belajar dengan saya pasti saya akan membangun sebuah kompetensi. Dan kompetensi yang saya bangun adalah kita punya kesadaran baru setelah ini. Saya analisis dulu judul ini supaya mengerti. Jadi mimpi dalam judul ini itu adalah tentang segala harapan yang belum terlaksana akibat terlalu banyak tidur. Jadi hidup dalam ketidaksadaran. Sekali lagi ya, mimpi dalam judul ini yang saya maksud adalah tentang segala harapan yang belum terlaksana akibat terlalu banyak tidur. Jadi tidur itu melambangkan ketidaksadaran. Jadi hidup kita dalam ketidaksadaran. Artinya apa? Segala aktivitas yang kita lakukan itu dilakukan dalam ketidaksadaran. Dan saya kasih tahu, apapun aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu sebetulnya adalah mimpi. Ulangi ya. Jangan dikira loh, sholat itu bisa jadi mimpi kalau dilakukan dalam ketidaksadaran. Apapun aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu adalah mimpi. Sekarang saya mau tanya, kapan Bapak Ibu mimpi? Ketika tidur kan? Gitu. Ketika tidur sadar atau tidak sadar? Tidak sadar kan? Ya. Ketika tidur mungkin kita melakukan aktivitas. Mungkin. Tapi aktivitasnya aktivitas otak. Tubuh kita sih kelihatannya diam, tapi ininya bekerja terus. Makanya nanti saya jelaskan ya, mimpi secara saintifik. Saya akan menghadirkan beberapa pandangan dari para psikoanalisis supaya ngerti semuanya, supaya ngerti baik secara psikologi maupun secara spiritual. Nanti saya jelaskan hasilnya, nanti kita akan tahu selama ini tidur kita beres apa tidak. Karena saya pastikan ya, orang yang ini ya, yang tidurnya gak beres itu hidupnya pasti gak beres.
Ini sudah ada rumusnya, sudah ketemu formulanya. Karena saya seorang peneliti, jadi saya sudah meneliti. Saya banyak sekali mendapatkan keluhan dari orang yang tidurnya nggak beres. Ternyata hidupnya nggak beres. Karena tidur yang berkualitas itu akan menentukan hidup yang berkualitas. Orang yang tidurnya tidak berkualitas, kinerja tubuhnya ketika melakukan aktivitas juga tidak produktif. Coba kalian kurang tidur, ngambang kan? Betul nggak? Nah, kenapa bisa kurang tidur? Ada lagi, kenapa kita sering ngantuk? Nah, ngantuk itu dua macam. Satu, ngantuk karena kurang tidur. Yang kedua, ngantuk karena kebanyakan tidur. Saya curiga, ya curiga aja. Ini ngantuknya itu karena kebanyakan tidur. Kalau banyak tidur itu pasti banyak mimpi. Betul apa tidak? Jadi ulangi lagi ya. Segala aktivitas yang dilakukan dalam ketidaksadaran itu adalah mimpi. Mimpi itu artinya tidak nyata, alias ilusi. Ini saya kasih tahu ya, karena ini saya ulang-ulang ayat ini. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman seperti ini. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadihum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Begitu. Ngerti apa tidak? Ya itu. Tapi kalian itu kan sukanya membaca yang tidak dimengerti, dan sudah membaca itu berulang-ulang, walaupun nggak ngerti sombongnya luar biasa, merasa sudah punya pahala lah gitu. Betul nggak? Gitu. Karena nggak ngerti ya terpaksa saya terjemahkan. Sebenarnya saya tadinya nggak mau terjemahkan, saya pikir udah ngerti karena tiap hari baca. Saking seringnya baca sampai nggak tahu yang dibaca itu. Coba kalau orang makan di restoran, dia sudah makan tempe 5, tahu 5, ya, sudah makan ikan 5, ditanya, Bapak tadi makan apa saja? Pas dihitung, aduh lupa ya. Itu artinya dia melakukan aktivitas dalam keadaan tidak sadar. Itu sebetulnya termasuk kategori mimpi. Saya cuma khawatir aja sholat kita itu mimpi, syahadat kita juga mimpi, zakat kita juga mimpi, saum kita juga mimpi, jangan-jangan haji kita juga mimpi, karena semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Oke? Mengerti sampai sini? Lanjut dulu. Kita kupas ayat yang tadi. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah bukan kata saya, adalah mereka yang suka menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Tahu menipu Allah. Dan kalau saya tanya semua yang hadir di sini, apakah kalian suka menipu Allah? Pasti jawabannya amit amit. Betul nggak? Betul nggak? Astagfirullahaladzim. Gitu. Menipu itu kan sederhana. Coba kalau penipu datang ke rumah kita, hadap-hadapan wajah dengan kita, bicaranya sesuatu yang berbeda dengan agenda di belakangnya. Betul apa tidak? Di depannya sih bicaranya baik-baik, tetapi kebaikan itu sebetulnya di belakangnya ada agenda lain. Jadi menipu itu seperti menghadap padahal tidak. Nah gitu sederhananya, supaya gampang, supaya nanti bisa membuktikan. Karena kalau nggak dibuktikan kan pasti akan menyangkal. Betul nggak? Kalau saya tanya suka menipu Allah, amit amit. Nah sekarang pakai bukti supaya nanti pengakuannya sederhana. Jadi menipu itu apa artinya? Seperti menghadap padahal
Tidak, gitu. Kan kalau kita sholat kan seperti menghadap, betul nggak? Sajadah mencong sedikit aja langsung diluruskan, betul apa tidak? Takut mencong. Padahal yang harus diluruskan itu bukan sajadah, yang diluruskan itu ingatanmu kepada Allah. Sebetulnya itu yang disebut dengan syaf. Luruskan syafnya. Syaf siapa dengan siapa? Kita selama ini nggak ngerti. Syaf itu hanya antara kita dengan teman kita di samping. Udah gitu kadang-kadang suka lebay, betul nggak? Rapatkan sayap syafnya, langsung kaki dirapatkan, betul apa tidak? Sampai bersentuhan dengan teman kita. Pernah saya tanya itu, kenapa kaki harus bersentuhan? Bahaya Pak kalau nggak bersentuhan. Kenapa? Setan bisa masuk dari situ. Lah, kalau ini bersentuhan kan bolongnya di sini lebih gede. Bukannya setan tetap masuk dari sini? Itu jawaban yang lucu. Tapi kelucuan itu kan sebetulnya sudah menjadi jawaban umum, betul nggak? Karena berbicara syaf, selalu syaf itu adalah antara kita dengan orang lain. Ya kan? Rapatkan, luruskan, itu nggak ngerti kita itu. Sebetulnya jamaah yang sebenarnya itu antara kita dengan dia. Karena sholat sendiri kan artinya adalah penyatuan. Sholat itu artinya merasakan kehadirannya. Karena sholat itu bukan menyembah. Kalau sholat menyembah kan bahaya. Yang disembah dengan yang menyembah masih ada jarak. Sedangkan Allah mengatakan, aku bersama kamu, lebih dekat kepadamu daripada uratnya di lehermu. Mau nyembah gimana lagi om dia bersamamu? Bahkan mewujud menjadi napasmu. Bahkan dia tinggal di penglihatanmu, dia tinggal di pendengaranmu. Masih kurang bukti gitu? Coba lihat orang ketika berhenti bernafas. Walaupun punya mata tidak melihat lagi, punya telinga tidak mendengar lagi, dicocokin makanan apapun tidak merasakan lagi. Bukankah kita merasakan semua jenis makanan justru karena kehadiran dia? Nggak usah jauh-jauh belajar tauhid. Itu namanya belajar kesadaran. Makanya saya mau makan saja bisa menangis. Kenapa? Apa kira makanan yang dimakan itu sesuatu yang berbeda dengan diri kita? Tidak. Karena semua yang kita makan, energinya akan menyatu dalam tubuh kita. Materinya akan menyatu jadi darah kita, daging kita, tulang kita. Makanya hormati yang kita makan itu. Sekarang di piring, tapi sebentar dia akan berubah menjadi tubuh kita. Bukankah itu adalah calon tubuh kita? Makanya mau makan itu, hargai makanan itu. Cari makanan yang bagus, yang mewah. Jangan yang haram, jangan yang jelek. Hargai tubuhmu. Tubuh ini mahal. Pemberian Allah yang luar biasa. Pantaskan dirimu. Kasih baju yang bagus, kasih sepatu yang bagus. Buat dirimu, kasih yang terbaik. Kalau buat dirimu saja kamu memberi yang terjelek, bagaimana kamu bisa menjadi murah hati pada orang lain? Untuk diri sendiri saja pelit. Punya duit taruh di bank, punya duit taruh di bawah bantal. Makan seadanya. Ya tubuhnya sakit, tubuh tidak dilayani, tubuh juga tidak akan melayani kita. Belum sampai jiwa kita diantarkan kepada tempatnya, tubuh ini sudah mogok, tidak layak pakai. Maka di usia muda, sang napas sudah tidak mau lagi masuk ke tubuhmu, gak layak pakai. Jantung sudah tidak berfungsi, paru-paru sudah tidak bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen menjadi karbon dioksida. Darah sudah tidak mengalir lagi, sumbatan dalam tubuh banyak. Karena apa? Makan sembarangan. Saya kalau bicara begini pengen menangis. Kenapa? Saya memperhatikan begitu banyak orang yang punya tubuh yang luar biasa ini. Dia abaikan tubuhnya. Dia terus mengejar sesuatu yang hanya dalam mimpinya sendiri.